Tahukah kamu, sebuah pasukan elit yang begitu ditakuti, begitu dihormati, justru pada akhirnya menjadi beban bagi negara yang mereka bela? Bagaimana mungkin kekuatan yang begitu besar berbalik menjadi sumber kehancuran? Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah jatuhnya pasukan Janisari dari kejayaan hingga kejatuhan. Sebuah perjalanan penuh pelajaran berharga. Membahas pasukan Janisari bukan sekedar menelusuri sejarah militer. Ini adalah refleksi tentang bagaimana kekuasaan apabila tidak dikendalikan dapat berujung pada kehancuran. Janisari adalah simbol keunggulan sekaligus peringatan bagi bangsa-bangsa di dunia. Mari kita pelajari bersama agar tidak mengulang kesalahan yang serupa di masa depan. Siapa sebenarnya pasukan Janisari? Pasukan Janisari atau Yeniseri dalam bahasa Turki berarti tentara baru. Mereka dibentuk pada abad ke-14 oleh Sultan Murad I sebagai kekuatan militer profesional pertama di Eropa. Yang menarik, Janisari berasal dari anak-anak Kristen di wilayah Balkan yang diambil melalui sistem devsisme. Mereka dipisahkan dari keluarga sejak usia dini, dididik secara ketat dan dibentuk menjadi pasukan yang sepenuhnya loyal kepada Sultan. Disiplin, keberanian, dan kesetiaan yang membuat Janisari menjadi kekuatan yang luar biasa pada zamannya. Masa kejayaan, pasukan yang menggetarkan dunia. Di puncak kejayaan, pasukan Janisari menjadi tulang punggung kemenangan Ottoman, termasuk dalam penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Mereka dikenal karena ketangguhan, kedisiplinan, serta penggunaan taktik militer modern pada zamannya. Setiap pergerakan mereka di medan perang menciptakan ketakutan di hati musuh. Janisari adalah representasi kejayaan dan kekuatan Ottoman di mata dunia. Awal keretakan dari kekuatan menjadi ancaman. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan besar ini mulai berubah arah. Awalnya, Janisari dilarang menikah, memiliki bisnis, atau terlibat dalam politik, demi menjaga fokus mereka semata-mata kepada tugas militer. Namun, aturan-aturan ini dilonggarkan. Para prajurit mulai menikah, menjalankan bisnis, dan terlibat dalam intrik politik di istana. Mereka tidak lagi hanya menjadi tentara. Mereka berubah menjadi kekuatan politik yang kadang-kadang mengancam stabilitas negara. Namun, puncak dari semua kekacauan ini adalah sebuah peristiwa berdarah yang akan mengubah segalanya. Sebuah keputusan yang mengejutkan dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lanjutkan. Fakh-i Hayriye, insiden yang mengakhiri segalanya. Pada tahun 1826, di bawah pemerintahan Sultan Mahmud II, kesabaran kerajaan akhirnya habis. Setiap upaya reformasi selalu dihalangi oleh Janisari yang merasa kekuasaannya terancam. Maka, Sultan merencanakan apa yang dikenal dalam sejarah sebagai Fakh-i Hayriye atau peristiwa yang menguntungkan. Pasukan baru yang lebih modern dan loyal disiapkan. Dalam satu malam mencekam, barak-barak Janisari dikepung, dan dengan arteri berat, ribuan dari mereka dihancurkan. Sisa-sisanya ditangkap dan dieksekusi. Inilah terakhir dari pasukan Janisari setelah lebih dari 400 tahun eksistensi. Setelah kejatuhan, dampak bagi Kesultanan Oman. Penghapusan Janisari memang membawa harapan atau reformasi. Jika dalam tubuh Ottoman tidak serta-merta sembuh, kepercayaan publik kepada istana telah goyah, dan dinasti Ottoman sendiri perlahan memasuki masa-masa kemunduran. Meski Sultan Mahmud II berhasil melakukan modernisasi di beberapa bidang, kekaisaran tetap tidak mampu mengatasi tekanan dari dalam atau dari luar. Kejatuhan Janisari hanyalah salah satu dari banyaknya gejala dalam runtuhnya kekaisaran besar ini.
Pasukan Janissary adalah contoh nyata bagaimana kekuatan yang awalnya digunakan untuk kebaikan jika tidak diawasi dan dikendalikan dapat berubah menjadi bencana. Dari simbol kejayaan, mereka menjadi penyebab kehancuran sebagian besar struktur kekuasaan Ottoman. Sejarah mereka mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Seperti kata pepatah, kekuasaan yang tidak dibatasi akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika Anda berada di posisi Sultan Mahmud II, apakah Anda akan mengambil keputusan yang sama kerasnya untuk menyelamatkan negara? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune.